Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita melihat teman-teman masih semangat. Mudah-mudahan semangat ini bisa dipelihara sampai akhir dan diperjuangkan apapun udzur seseorang. Jamaah husnul khotimah rahimani wa rahimakumullah. Ada doa yang biasa diucapkan, dan doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, diucapkan pada tahiyat akhir sebelum salam. Doa ini panjang. Di antara ada kalimat yang berbunyi, inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa as'aluka ma qadaita li min amrin an taj'ala aqibatahu li rasyada. Di situ ada kalimat wa a'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu. Ya Allah, saya minta kepadamu kebaikan yang diminta oleh hambamu dan Rasulmu Muhammad SAW, dan saya minta perlindungan, saya berlindung kepadamu dari sesuatu yang Rasul dan hambamu minta dilindungi dari hal tersebut. Isti'adzah, apa yang oleh Rasulullah SAW dimintakan perlindungan kepada Allah, Rasulullah sendiri berlindung kepada Allah, itu mesti hal yang menyebabkan tidak menguntungkan, pasti merupakan hal yang menyengsarakan, pasti merupakan satu hal yang menimpa seseorang kemudian menjadi gundah dan gulana. Di antaranya dari sekian banyak yang Rasulullah isti'adzah dari hal tersebut adalah doa juga, dan di situ terselip ini a'udzubika minal ajzi wal kasal. Saya berlindung kepadamu ya Allah minal ajzi, dari perasaan tidak mampu mengerjakan sesuatu, wal kasal, dan saya berlindung pula kepadamu dari kemalasan. Setelah dikaji lebih lanjut, rasa tidak mampu mengerjakan sesuatu dan rasa malas ini adalah diantaranya menjadi biang yang menyebabkan orang tidak bisa berkutik, orang tidak bisa melakukan sesuatu, orang tidak bisa menjadi orang besar, orang tidak bisa menggapai derajat surga yang tinggi.
itu dikarenakan dua hal ini diantaranya: rasa tidak mampu dan rasa malas. Malas itu berarti bisa mengerjakan tapi tidak dikerjakan. Tetapi ajzun, rasa tidak mampu itu adalah memang belum dicoba, tapi di muka dia sudah merasa tidak mampu. Karena apa? Sebagai Rasulullah SAW tahu nanti umatnya akan banyak terjangkit dua penyakit ini. Lain dengan ketika zaman sahabat. Zaman sahabat itu diantaranya Abdullah bin Amr al-As. Itu orang yang semangatnya luar biasa. Orang yang keinginannya memborong pahala-pahala surga itu luar biasa. Datang kepada Rasulullah SAW, kemudian ditanya oleh Rasulullah, apa kamu ini orang yang puasa setiap hari? Ya Rasulullah. Sepanjang tahun? Iya Rasulullah. Apa kamu ini orang namatkan setiap hari? Iya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan begitu. Kalau kamu lakukan seperti itu terus menerus, penglihatanmu akan rusak, kemudian badanmu akan cepat kurus dan loyo. Itu menggambarkan betapa semangatnya sahabat itu untuk mencapai kehidupan kebahagiaan akhirat yang di luar batas ukuran. Sehingga oleh Rasulullah ditegur, aklifu minal a'mali ma la tatikun. Sekarang gini aja, lakukan ibadah itu secara sempurna, tapi dalam batas yang kamu masih mampu. Dalam sebuah hadis lain disebutkan, puasa itu nggak usah setiap hari. Ada puasa 3 hari sama dengan puasa setahun, yaitu Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 Komariah. Karena satu kebaikan itu ada kelipatan 10, maka 3 hari itu mewakili 30 hari. Kalau itu dilakukan setiap Ayyamul Bid dalam setahun, itu akan mewakili orang puasa setahun. Itu pemecahan yang bijak oleh Rasulullah. Semua manusia bisa melakukan, mulai dari yang paling semangat sampai yang paling kurang semangat, sehingga hampir setiap orang bisa menggapai surga lewat puasa. Kata Abdullah bin Amr, ini hatiku ya Rasulullah, ini utiku, saya masih kuat. Nah, kalau bisu itu puasa sehari, kemudian atau puasa di hadis Bukhari sebutkan puasa 2 hari, kemudian berbuka 1 hari. Saya masih kuat. Kalau begitu kamu puasa 1 hari, kemudian yang 1 hari kamu berbuka. Itu puasa Daud, dan tidak ada yang lebih baik dari itu. Nah, itu. Dalam sebuah riwayat, pada akhir kehidupan senja, Abdullah ini agak mengeluh. Kok ngerti yang ngono biyen menurut Rasulullah awak gak koyo ngene. Jadi agama itu sebegitu bijak memberikan pemecahan terhadap ibadah seseorang,
Dan itu sangat umum sekali, baik orang Arab maupun di luar Arab, orang Ajam, semua bisa melakukan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sekarang kebalikannya, karena perjalanan hidup semakin jauh dari Rasulullah, syariat semakin jauh dari Rasulullah, dan orang bertambah hari kemampuan dan kekuatannya itu semakin berkurang, sehingga orang perlu dikembalikan walaupun tidak 100%. Karena itu lahir doa dari Rasulullah tadi, inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari rasa tidak mampu dan rasa malas. Karena apa? Terutama dalam kehidupan kita ini, orang mintanya instan, orang nggak mau repot, orang nggak mau berat sedikit, nggak mau, sehingga permasalahan ibadah pun akan terpengaruh dengan cara berpikir dan cara berlaku atau bertindak semacam itu. Untungnya Al-Quran itu masih utuh, sehingga seluruh apa yang diucapkan, yang difirmankan oleh Allah berlaku untuk setiap orang Islam di permukaan bumi ini tanpa mengenal batas dan waktu. Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, dan bergegaslah kamu, cepatlah kamu untuk mendapatkan ridho dari Rabbmu. Di ayat lain disebutkan sabiqu ila magfiratin mir rabbikum, kamu harus beradu cepat untuk mendapatkan maghfirah dan surga dari Tuhan. Kalimat wasari'u dan sabiqu ini memerlukan semangat yang tinggi, memerlukan kehidupan kejiwaan yang sangat segar dan jauh daripada rasa malas. Nggak mungkin orang malas itu bisa bersikeras mengerjakan suatu kebaikan. Itu suatu hal yang mustahil. Orang yang malas tidak mungkin bisa bertanding dengan orang lain di dalam mengerjakan kebaikan, nggak bisa. Jadi rasa malas ini akan tumbuh nanti pada hari-hari atau pada umat Rasulullah Muhammad di belakang hari, yang tidak mungkin dilakukan atau terjangkit kepada para sahabat. Walaupun rasa malas dan rasa semangat itu merupakan bagian kejiwaan setiap manusia. Di ayat lain disebutkan faida farohta fansob. Sifat orang mukmin itu pertama menyelesaikan setiap pekerjaan, setiap perbuatan ibadah, setiap perbuatan keduniaan. Itu diajari oleh Al-Quran, idza farohta fansob. Kalau sudah kamu selesaikan fansop, maka bangkitlah kembali untuk mengerjakan pekerjaan lain atau ibadah yang lain. Di ayat lain disebutkan ya Yahya khudil hitaba biquwwah, ambillah kitab ini dengan penuh kekuatan. Semua ayat Al-Quran tersebut yang sudah kita paparkan itu menuntut semangat yang tinggi, termasuk hadir mengaji juga. Perlu semangat, perlu tekad yang luar biasa. Ketika orang banyak alasan, ketika orang banyak mengatakan adanya udzur, maka tidak mungkin setiap pekerjaan itu bisa terselesaikan. Hal itu diterima oleh Rasulullah pada awal-awal kenabian. Rasulullah mendapatkan ucapan, mendapatkan suruhan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mudaththir, wahai kaum yang berselimut, kum, bangkitlah mulai hari ini, fa'andir, dan berilah peringatan kepada orang-orang. Di lain ayat disebutkan ya ayyuhal muzammil,
hai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangkitlah untuk menunaikan sholat malam, illa qalila, kecuali sebagian sedikit dari malam itu. Artinya Rasulullah diperintahkan seolah-olah waktu itu sudah habis waktu tidur nyenyak sebelum diutusnya Rasul tersebut. Ketika utusan Rasulullah yaumal bi'sah itu sudah tiba, maka seolah-olah Rasulullah itu enggak pernah tidur, Rasulullah itu enggak pernah tidak semangat, Rasulullah tidak pernah tidak giat. Itulah yang dialami oleh utusan kita Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Di depan suruhan yang dihitopkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah tersebut, terdapat perjuangan yang sangat berat di depan. Termasuk kita juga harus paham bahwa kehidupan yang berat itu bukan sekarang. Seberat apapun kehidupan kita sekarang, kalau dibandingkan dengan ahwalu yaumil qiyamah, kejadian-kejadian yang nanti terjadi pada hari kiamat, tidak ada apa-apanya. Semelarat apapun yang kita alami hari ini, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan nanti hari mahsyar, di mana tidak ada orang jualan, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada naungan, nggak ada orang yang bisa menolong kecuali amal kita sendiri-sendiri. Itulah keberatan hakiki, itulah yang harus kita pikirkan setiap saat ketika kita masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan watak rasa malas, rasa kurang semangat itu wataknya orang bukan Islam, itu wataknya orang munafik. Ketika Allah mengatakan lewat Rasulnya waktu itu kaumnya Nabi Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna haguna qaidun. Ketika kaumnya Musa diajak berjuang membela agama Allah, apa sambutannya? Sudahlah, pergilah wahai Musa, kamu dan Tuhanmu, saya duduk-duduk di sini saja. Tapi umat Muhammad tidak seperti itu. Idhab anta faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah wahai Rasul bersama Tuhanmu, dan aku atau kita semua para sahabat akan mengikuti bersama kamu. Nah, itu bedanya. Jadi umat Islam itu punya keistimewaan sifat atau nilai-nilai psikologis yang menyebabkan orang itu berhasil dan sukses besar di dunia sampai dengan akhirat. Ketika itu dimiliki oleh selain orang muslim, maka yang menikmati keberhasilan itu adalah mereka. Dan mestinya kita orang muslim tidak seperti itu. Kita punya watak yang tidak punya malas, walaupun malas itu menghampiri, tapi bagaimanapun harus kita perjuangkan untuk rasa malas itu kita usir, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rasa malas dan rasa tidak mampu mengerjakan sesuatu itu dibersihkan dari hati kita semua. Karena dengan keteguhan seseorang, dengan rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semangat yang tinggi itu, ceritanya nggak ada pekerjaan yang nggak selesai, nggak ada ceritanya perbuatan yang nggak bisa dilakukan, nggak ada ceritanya proyek yang nggak bisa diselesaikan. Dan itu sudah ada contoh di zaman Rasulullah SAW. Kita ketika kembali kepada sirah nabawiyah, perjalanan kehidupan Rasulullah, tidak ada kehidupan yang dihadapi dengan istirahat, dengan ini enak, dengan nyanyi-nyanyi, dengan santai. Tidak ada. Rasulullah penuh perjuangan yang luar biasa, sehingga ada ungkapan innamal hayatu jihadu. Hidup ini tidak ada lain kecuali perjuangan. Ketika Bai'ul Aqobah At-Thaniyah, Bai'at Aqobah yang kedua,
yaitu baiat yang diadakan oleh Rasulullah dengan kaum Ansor di Bukit Aqobah. Itu Rasulullah mengatakan, baya'u tabaya'uni ala sam'i wa ta'a fin nasati wal kasal. Hendaklah kamu bersumpah setia, berjanji setia kepadaku, agar engkau senantiasa mendengar dan mentaati dalam kondisi semangat maupun dalam kondisi malas. Dan di situ disinggung oleh Rasulullah rasa malas itu, karena manusiawi, artinya setiap manusia itu punya rasa malas. Tapi bagaimanapun malasnya orang mukmin itu tidak seperti malasnya orang non mukmin. Orang mukmin itu kalau malas enggak seperti malasnya orang munafik, tetap dapat dikendalikan kemalasan itu, dan kita minta kepada Allah dengan kemalasan tersebut mudah-mudahan dihindarkan dari kita semua. Kemudian waktu itu ada 75 orang dari Ansor, yang 73 laki-laki, yang 2 perempuan, baiat kepada Rasulullah SAW di sepertiga malam. Rasulullah membaiat kepada mereka semua, fabaya'u ala jami'i surut sertil bai'ah. Mereka baiat janji setia kepada Rasulullah dan menerima seluruh syarat-syarat baiat tersebut. Tapi ada seorang anak muda dari 12 orang sebagai pemimpin atau koordinator baiat waktu itu, yang bernama As'ad bin Zurarah. Dia termasuk anak yang paling kecil di antara sekian banyak orang 12 tersebut. Dia menantang, ngecek tentang semangat mereka orang Ansor 75 orang tadi. Dia ingin tahu sejauh mana semangat mereka semua. Kata As'ad bin Zurarah setelah dibaiat, rawaidan ya ahli Yasrib, sementara diam dulu wahai ahli Yasrib, penduduk Madinah, sebentar. Ini lamina lan nadrib akbatal ibil illa wa nahnu na'lamu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ini ngerti, ketika kita mencambuk unta kita untuk datang ke sini, kita tahu bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ikhrajahu al-yaum faraqatul arabi. Inna ikhraja, kita mengeluarkan Muhammad pada malam hari ini sama dengan memisah, kita berpisah dengan semua orang Arab. Wa qatlu khiyarikum, dan seandainya Rasulullah dibunuh, maka orang yang terbaik di antara kita itu meninggal dunia. Wa anta adzakum asyuf, padahal pedang-pedang itu telah Anda gigit semua. Fa imma antum qaumun tasbiruna ala dzalika wa ajrukum ala Allah. Sikap itu hanya dua, apakah Anda tetap bersikukuh memegang baiat itu, membela apa yang dibela oleh Rasulullah, dan pahalanya nanti di atas hitungan Allah Subhanahu wa taala, menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu alternatif pertama. Wa imma antum qaumun takhafuna min anfusikum jabina, atau setelah ini kamu takut terhadap dirimu, takut karena diserang orang kafir, takut meninggal dunia, sehingga nanti itu menjadi udur atau menjadi alasan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pilih, apakah Anda tetap komitmen dengan apa yang kita sudah baiatkan itu, atau Anda menjadi seorang yang pengkhianat. Kemudian mereka menjawab, inti ana ya As'ad, sudah jangan bicara seperti itu As'ad. Allah, demi Allah, la natruku hadhil bai'ah abadan, kami semua tidak akan meninggal janji setia itu selama hidup. Ini ngecek tentang komitmen seseorang tentang kebaikan. Banyak orang bisa melakukan kebaikan, tapi jarang orang yang komitmen terhadap kebaikan itu selamanya.
Dan orang mukmin itu sifatnya komitmen terhadap kebaikan. Apapun keadaannya, apapun suasananya, kita harus tetap di dalam kebaikan. Karena dunia ini berubah-ubah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Manusia itu kami putar, kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat, kadang-kadang kaya, kadang-kadang miskin, kadang-kadang jalannya bisnis lancar, kadang-kadang macet. Itu semua tidak boleh kemudian mengganggu orang hidup di dunia ini dalam rangka memperjuangkan nasibnya nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu pernah saya terangkan di Masjid Latifah, Zaid bin Sabit pernah ketika dikukuhkan oleh Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran, betapa beratnya seorang diri dipasrai untuk mengumpulkan Al-Quran yang itu berserakan di atas tulang-tulang, berserakan di atas pelepah kurma, dan jilid satu mana, ayat satu mana, ayat dua mana, dan sebagainya. Itu bukan pekerjaan kecil. Seandainya waktu itu Zaid bin Sabit mengatakan tidak mampu, wahai Abu Bakar, ya nggak jadi terkumpulkan. Tapi karena semangat dan komitmen yang tinggi demi Islam itu sendiri, maka Zaid bin Sabit alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan Al-Qur'an 30 juz dan sampailah kepada kita ini sudah terkumpulan. Seandainya Al-Quran itu berserakan, kita akan jadi repot. Mana juz pertama, mana juz kedua, mana ayat pertama, mana ayat kedua, mana yang harus diletakkan di depan, mana yang harus diletakkan di muka, kita tidak tahu. Itu perjuangan keras. Kita sudah tinggal ibarat makanan, tinggal makan, kita tinggal menyuap. Tapi bagaimana perjuangan itu yang perlu kita teladani. Ketika kita memperjuangkan Islam sekarang, kenapa kita dihidupkan oleh Allah Ta'ala sekarang? Ini karena kebijakan Allah. Seandainya kita diuji seperti yang tertimpa kepada para sahabat, kita tidak mungkin kuat. Bayangkan ketika perang Tabuk, perawan panas, jauh tempatnya, harinya puasa Ramadan. Coba kita puasa saja sudah tidak karuan. Puasa Senin Kemis saja nggak bisa konsisten. Puasa Ayyamul Bid nggak bisa konsisten. Puasa Ramadan saja kita kadang-kadang muka, kita kadang-kadang kuat. Terus disuruh perang, panas terik matahari, kita tidak kuat. Karena itu tidak dilahirkan ketika zaman sahabat kita. Ini sebuah kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Demikian pula ketika Zaid bin Sabit dipasrai oleh Rasulullah untuk belajar bahasa Yahudi, dipelajari selama asrota lailatan, selama 10 hari cukup. Diawali dengan tidak tahu apa yang dibicarakan oleh orang Yahudi itu, karena disuruh oleh Rasulullah berusaha sekuat mungkin dalam rangka 10 malam 10 hari. Kita ngaji bahasa Arab sedikit-sedikit saja repot Pak, nggak kuat, macam-macam dan lain-lain. Makanya kita ini jadi orang yang tidak mampu. Makanya sifat al-ajz itu harus dibuang keras. Dan kita harus sering berdoa kepada Allah. Inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Saya berlindung ya Allah dari rasa gelisah, berlindung kepadamu dari rasa gelisah dan gulana. Wa a'udzubika min ajzi wal kasal, saya berlindung kepadamu dari perasaan tidak mampu ini, tidak mampu itu, tidak mampu. Nah, itu harus dihilangkan semua. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Orang mukmin itu tidak jubun. Jubun itu licik. Malam keluar minta diantar.
Ada orang itu saya diberitahu laki-laki perempuan kok ketepaan dia itu punya sifat licik, sehingga ketika satu bangun satu juga ingin dibangunkan juga dan diantar ke WC. Ini ndak orang mukmin. Orang mukmin kok punya sifat seperti itu, ndak orang mukmin. Belum menghadapi musuh dalam peperangan, pulang kira-kira seperti itu. Wa'udzubika minal jubni wal bukhal wa'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Jangan dipandang remeh orang itu. Orang diremehkan orang enggak enak, meremehkan orang juga enggak boleh. Jadi kita harus punya kewibawaan dalam artian kita terjaga harga diri kita dengan jalan menghargai orang lain. Termasuk kita isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah dari hutang. Hutang itu kalau dalam kemampuan tidak ada masalah. Tapi sekarang betapa banyaknya orang terjebak dalam kehutang. Hutang sampai kemarin saya dihutangi orang. Alasannya apa? Karena omahnya roboh, nggak tahu itu untuk main game. Ya, ini. Jadi tagih. Ini karena apa? Karena punya hutang. Makanya jauh hari Rasulullah itu sudah memberikan solusi. Akilla minadain ta'ishuron. Tolong kamu itu persedikitlah hutang itu, hidupmu akan merdeka. Kalau sedikit itu kan nggak seberapa mengganggu. Tapi kalau sudah banyak, apalagi di luar kemampuan, sudah nggak bisa tidur. Yang namanya HP itu nggak diem-diem, setiap saat kering-kering terus. Ada apa? Orang nagih hutang kan nggak enak seperti itu. Makanya tadi saya bilang, semua yang diistiadai oleh Rasulullah itu mesti menyebabkan malapetaka kehidupan dunia sampai dengan akhirat. Dan semua apa yang diminta oleh Rasulullah itu akan membahagiakan kehidupan manusia, umatnya, dunia sampai dengan akhirat. Itulah gunanya diantara mengikuti agama itu, diantaranya di situ. Dan rasa kebahagiaan yang kita peroleh karena mengikuti agama itu belum di akhirat kita sudah bisa menikmati. Ketika orang itu taat kepada Allah, maka hidupnya akan penuh dengan rahmat. Maka tidak salah kalau Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul. Atiullah wa atiur rasul. Kamu akan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah husnul khotimah rahimani wa rahimakumullah. Makanya di awal pembicaraan tadi saya bersyukur kepada Allah di mana teman-teman masih semangat mendatangi perkumpulan. Perkumpulan ini berarti banyak sisi positif di antara silaturahim. Kita juga mendapatkan tambahan wawasan keagamaan. Paling tidak kita ada penyegaran seandainya kita sudah tahu pelajaran yang kita sampaikan. Dan itu merupakan bagian dari cara Allah Ta'ala untuk membangkitkan semangat seseorang. Mudah-mudahan sepintas yang saya sampaikan ini ada manfaat bagi saya sendiri dan panjenengan semua. Dan saya harapkan husnul khotimah ini bisa hidup sampai kapanpun, berkembang sampai kapanpun. Karena kemarin saya bilang kepada orang ini hanya satu-satunya di Tuban, satu perkumpulan, satu kelompok yang independen, tidak berada pada bernaung pada apapun, pada kelompok apapun, dan bekerja mulus karena ingin mendapatkan ridho Allah dan rahmat Allah demi kemajuan Islam dan umat Islam, izul Islam wal muslimin. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa ilakal khalqu kullu wa ilaika yarji'ul amru kullu wa a'udzu bika minasyarri kullu. Allahumma lakal hamdu kullu. Allahumma la qabida lima basatta wa la basita lima qabatta wa la hadiya lima hataita wa la mudilla liman hataita. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la muqarriba lima ba'ata wa la muba'ida lima qarrabta. Allahumma absun alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqik.
Allahumma inni as'aluka an-na'imal muqim alladzi la yaqulu wa la yazul. Allahumma inni as'aluka an-na'ima yawmal 'ailah wal amna yawmal khawf. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma ataitana wa syarri ma mana'ta. Allahumma habbib ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghairu khazaya wa la maftunin. Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.